Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan. Dan part ke-71, mari kita mulai. Saat ini, di Blue Demon Star, mantan Raja Blue Demon mengabarkan kepada Zio jika salah satu kapal perang telah mengirimkan sebuah sinyal. Kemungkinan besar itu merupakan sinyal yang menyatakan jika mereka berhasil menemukan diagram yang dicarinya. Akan tetapi, tak lama setelah sinyal itu dikirimkan, mereka semua kehilangan kontak dari armada tersebut. Mendengar laporan itu, Zio bertanya, apakah mereka bisa menemukan asal sinyal? Tanpa membuang waktu, Zio segera berangkat ke lokasi di mana sinyal itu berasal. Setibanya di sana, Zio terkejut melihat beberapa armada yang rusak parah seakan baru saja mengalami perang. Setelah mencari ke semua bagian, akhirnya Zio menemukan seseorang yang selamat. Menyadari jika orang itu dalam kondisi sekarat, Zio segera memberikannya life essence, hingga orang itu tersadar dan langsung menyampaikan jika ia berhasil menemukan apa yang Zio inginkan. Dari apa yang disampaikan olehnya, orang dari dalam diagram menyebut diri mereka sebagai pelindung Dao. Selain itu, mereka juga mengaku berasal dari surga dan saat ini tengah bersembunyi di Starfield tersebut. Bahkan sepertinya mereka mengetahui jika Zio tengah mencarinya. Mendengar semua informasi itu, mantan raja segera bertanya kepada Zio tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Yang mana Zio memerintahkan mereka untuk beristirahat saja, dan ia sendiri yang akan melanjutkan untuk menemukan diagram tersebut. Di sisi lain, kelompok Blue Demon lainnya juga baru saja menemukan diagram Taichi. Namun, ketika mencoba mendekat untuk memeriksanya, mereka semua dibantai oleh seseorang yang menggunakan tombak. Melihat orang itu yang mulai kewalahan karena banyaknya jumlah Blue Demon, seorang kakek yang datang mendekatinya dan berkata agar menyerahkan sisanya kepadanya. Dengan menggunakan tornado yang muncul dari tangan si kakek, semua Blue Demon yang ada di sana langsung lenyap seketika. Melihat semua yang terjadi, orang-orang yang ada di sana merasa sangat kagum dibuatnya. Selanjutnya, si kakek memerintahkan mereka untuk segera menutup gerbang ke Secret Realm sehingga mereka takkan bisa ditemukan lagi. Setelahnya, mereka berniat untuk menemukan Starfield lainnya untuk dijadikan sebagai pintu keluar dari Secret Realm. Dengan begitu, kakek itu yakin jika mereka tidak akan dapat ditemukan lagi. Namun, ketika celah ruang angkasa hampir tertutup sepenuhnya, Zio tiba di sana dan tangannya segera menahan celah kecil yang akan menutup itu. Selanjutnya, Zio masuk ke tempat itu dengan menghancurkan celah kecil tersebut. Melihat kedatangannya, para penghuni tempat itu langsung bersiap untuk menyerang. Sedangkan Zio yang memperhatikan Secret Realm itu, ia menyadari jika itu terletak di antara ruang angkasa dan ruang hampa yang sangat mirip seperti Pulau Naga. Ketika berhadapan dengan Zio, si kakek segera bertanya, apakah Zio merupakan raja dari para Blue Demon yang mereka temui? Sambil membenarkan hal itu, Zio menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu. Ketika merasakan aura yang dihasilkan oleh Zio, mereka semua merasa sesak dan ketakutan. Dan ketika si kakek juga mencoba melakukan sesuatu, Zio menyarankan agar tidak perlu melakukan hal yang sia-sia, karena dirinya telah menyegel Secret Realm ini. Sehingga pesan yang akan dikirimkan oleh si kakek tidak akan pernah bisa sampai ke tujuannya. Menyadari jika dirinya tidak dapat berbuat banyak, si kakek bertanya tentang alasan Zio mencari mereka. Tanpa banyak basa-basi, Zio langsung memerintahkan mereka untuk menyerahkan Imperial Armament Taichi Diagram. Mendengar perintah itu, seorang pemuda menyuruh Zio untuk jangan bermimpi, karena menyebutnya saja bukanlah sesuatu yang bisa Zio lakukan begitu saja. Akan tetapi, dada pemuda itu langsung berlubang akibat serangan Zio. Menyadari semua yang terjadi, si kakek menyebut jika Zio telah melewati batas. Dengan begitu, ia bisa menganggap jika Zio telah mendeklarasikan perang melawan Imperial Court. Sebab diagram itu merupakan fondasi dari Imperial Court. Jadi, untuk menyerahkannya bukanlah sesuatu yang sangat memungkinkan. Mendapati penolakan itu, Zio memutuskan untuk mencarinya sendiri. Tanpa ragu, ia memunculkan akar Fade Dragon dan memerintahkannya untuk melahap tempat itu. Saat akar Fade Dragon membuka mulutnya, semua yang ada di sana terhisap ke dalamnya. Awalnya, si kakek mengira jika Zio berniat untuk melahap mereka. Tapi ternyata apa yang Zio lakukan adalah untuk melahap seluruh Secret Realm.
Selesai melahap seluruh Secret Realm, Xiu kembali ke dalam dimensi kehidupan. Saat ini di tangannya terdapat sebuah kristal hitam yang cukup besar. Ia mengira jika Secret Realm itu terbuat dari serpihan itu, di mana sistem menunjukkan keterangan serpihan itu sebagai Yin and Yang. Meski hanya sebuah serpihan, tapi serpihan itu memiliki kekuatan yang sangat tidak terduga. Di dalamnya terdapat kekuatan ruang dan waktu. Entah nantinya akan dijadikan sebagai bahan kultivasi atau sebuah divine, benda itu tetaplah sebuah harta karun yang sangat berharga. Lagi pula, pecahan Imperial Armament memiliki energi yang paling murni di dunia. Bahkan lebih murni dari apa yang bisa ia kultivasikan ataupun ia murnikan. Jadi, jika ia bisa memanfaatkan Yin and Yang itu, maka ia akan bisa menjadikan 9 dimensi kecil miliknya menjadi 9 dimensi besar. Sementara itu, di dalam dunia kecil Void, Secret Realm beserta para penghuni terombang-ambing di sana. Saat Xiu menyadari tempat itu, ia menuju suatu bangunan yang diduga sebagai Imperial Court. Di tempat yang terlihat mewah itu, Xiu berjalan dan mencoba mencari sesuatu yang berhubungan dengan satu roh yang berubah menjadi 3 dewa. Hingga di suatu tempat, ia menemukan sebuah ruang kultivasi. Ketika ia membuka pintu ruangan itu, Xiu merasa cukup terkejut dengan kehadiran seseorang botak yang mengatakan jika akhirnya sampai juga. Seketika itu juga, Xiu mengacungkan bilah tajam ke leher orang tersebut. Meskipun orang itu berada di tingkatan setengah langkah Sixth Order, tapi Xiu yakin ia tidak akan bisa menghindar jika dirinya ingin membunuhnya. Akan tetapi, orang itu mengingatkan jika keseluruhan Imperial Court telah dilahap oleh Xiu, sehingga kemana lagi dirinya akan bisa pergi. Tak membahas hal itu lebih lanjut, Xiu kembali bertanya tentang siapa dirinya. Mendengar pertanyaan itu, si botak menjawab jika dirinya adalah Ao Yu, penjaga dari pavilion seni bela diri. Selain itu, ia juga menjelaskan jika di sana terdapat banyak kemampuan suci. Yang terkuat di antara semua itu adalah Three Heart Six Arm dan Indestructible Vajra. Kini, Xiu bebas memilih yang mana yang ia inginkan. Setelah mendengar semua tawaran itu, Xiu justru menjadi sedikit kesal. Ia memperingatkan Aoyu untuk tidak merubah topik pembicaraan mereka. Menurutnya, terdapat aura naga yang berasal dari tubuh Aoyu. Mendapati pertanyaan itu, Aoyu menjelaskan jika ia memiliki darah Kafeng dari suku naga di dalam tubuhnya. Seketika, ia berubah menjadi seekor naga yang cukup besar. Melihat hal itu, Xiu mempertanyakan alasan Aoyu bisa berada di sana, padahal dirinya memiliki darah naga murni. Aoyu menyebut jika itu karena dirinya tersegel dengan lingkungan pengikat iblis. Selanjutnya, Xiu menyebutkan jika alasan dirinya ke sana bukanlah untuk mendapatkan apa yang Aoyu sebutkan sebelumnya. Akan tetapi, ia tengah mencari tahu tentang 2 hal. Yang pertama, ia ingin mengetahui di mana letak sisa pecahan Tai Chi yang lainnya. Mendengar pertanyaan itu, Aoyu menceritakan jika puluhan ribu tahun yang lalu, diagram Tai Chi terpecah menjadi 3 karena kekuatan roh di tempat itu semakin kuat. Kemudian 2 pecahan lainnya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Menurutnya, mencari pecahan Tai Chi tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun ia tidak terlalu puas dengan jawaban itu, Xiu melanjutkan ke pertanyaan keduanya, di mana ia menanyakan tentang satu roh yang berubah menjadi 3 dewa. Mendengar hal itu, Aoyu menyebut jika Xiu bertanya kepada orang yang tepat. Kemudian ia mengajak Xiu untuk mengikuti dirinya. Melihat tingkah laku Aoyu, Xiu tentu saja sangat terkejut karena ia tak menduga jika Aoyu memiliki informasi tentang itu. Di perjalanan, Aoyu menjelaskan jika satu roh yang berubah menjadi 3 dewa merupakan salah satu dari 3 kekuatan suci yang dimiliki oleh Imperial Court. Akan tetapi, ia juga memperingatkan kepada Xiu agar tidak kecewa saat melihatnya. Setelah melewati tangga yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di salah satu monumen batu yang sangat besar. Tiba-tiba, Xiu merasakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Menurutnya, ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tengah menunggunya. Melihat Xiu yang merasa tidak nyaman, Aoyu kembali menjelaskan jika itu adalah kekuatan suci besar pertama Sekte Dao. Bahkan, itu tidaklah lengkap yang hanya memiliki kurang dari 10% informasinya yang tercatat di sana.
Selain itu, di 2 Secret Realm besar Imperial Court yang lainnya juga terdapat masing-masing 1 prasasti. Dengan begitu, Zio mengetahui jika masih ada 2 Secret Realm lainnya. Namun, sebenarnya bahkan Secret Realm yang Zio datangi saat ini hanyalah replikanya saja. Masalah utama saat ini bukanlah tentang itu semua, melainkan hanya ada 10 orang yang berhasil mengkultivasikan kekuatan suci tersebut. Sehingga bagi siapapun yang berhasil mengkultivasikan 1 roh berubah menjadi 3 dewa, maka akan sangat dihormati oleh Sekte Dao. Bahkan bila orang itu berhasil mencapai tingkatan tertentu, maka ia akan dianggap sebagai saint. Mendengar semua penjelasannya, Zio meminta Aoyu untuk mundur. Menurutnya, Aoyu akan segera dapat melihat orang seperti apa yang baru saja ia jelaskan. Seketika, Zio mencoba untuk meletakkan tangannya di prasasti itu. Akan tetapi, tangannya langsung terpantul. Melihat hal itu, Aoyu berkata jika prasasti tersebut tidak menerima keberadaan Zio di sana. Namun, Zio tidak mempedulikan perkataan Aoyu dan kembali melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Zio saat ia menyentuh prasasti itu. 10 hari pun terlewati saat Zio mencoba memahami prasasti tersebut. Sejauh ini Aoyu merasa jika semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Namun tiba-tiba tubuh Zio dipenuhi dengan luka dan terpental. Mendapati semua itu, Zio merasa semakin tertantang. Karena meskipun ia telah berada di tingkatan Sixth Order, tapi pikirannya masih tidak bisa untuk mengendalikannya. Bahkan saat dirinya mencoba untuk memahami atau konsentrasinya terganggu, maka rohnya akan terkoyak. Tapi ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Bahkan ia menantang tentang siapa yang akan hancur terlebih dahulu. Ketika Zio melakukan kultivasinya di prasasti itu, fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Bahkan seluruh istana surgawi terguncang karena hal itu. Selama ini, Aoyu telah menjaga pavilion martial art dan bertemu dengan sangat banyaknya Denius. Namun, mereka semua menyerah setelah melihat kilasan prasasti. Tapi kali ini, ternyata Zio masih dapat bertahan selama 10 hari. Mungkin saja Zio benar-benar orang yang akan berhasil memahami prasasti tersebut. Sementara itu, di dalam alam kesadaran Zio, ia tidak mengetahui berapa lama waktu yang telah ia lewati di dalam sana. Menurutnya, roh yang berubah menjadi 3 dewa memanglah sangat mendalam. Bahkan saat pikirannya melayang sejenak, ruang di dalam jiwanya menjadi retak. Hingga saat ini, ia bahkan belum mencapai 10% pemahamannya tentang hal itu. Satu hal yang ia sadari adalah, roh seseorang yang berubah menjadi 3 dewa tidak meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Hanya saja itu dapat meningkatkan keberuntungan seseorang dan kesempatan yang luar biasa. Pada prasasti ini terdapat 4 kemampuan, yaitu pemisahan jiwa, pemurnian jiwa, pembentukan tubuh, dan penguatan. Sedangkan sisanya seharusnya tercatat di prasasti lainnya. Beruntungnya, tahap penguatan akan sangat berguna bagi Zio nantinya, di mana ia bisa mengekstrak kekuatan naga ungu dan hijau untuk memperkuat dirinya. Dengan begitu, ia berniat untuk memanfaatkan kesempatan ini demi mencapai puncak dari Sixth Order. Di tempat lain, di Istana Kekaisaran, pemimpin mereka memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu tentang siapa yang berani menyerang mereka sebelumnya. Tak peduli dari faksi manapun, ia berniat untuk melenyapkannya dari alam semesta. Selain itu, ia juga memerintahkan mereka untuk memberitahukan Kaisar Scarlet dan Yang Mulia Howling tentang semua ini. Akan tetapi, ia memperingatkan bawahannya untuk menyampaikan dengan sangat hati-hati, karena temperamen mereka sangat buruk dan jika tersinggung maka akan bisa terjadi kekacauan. Mendengar hal itu, bawahannya yang merupakan seorang kakek dan bermata Cyclops segera bergegas pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Selama ratusan tahun ini, Istana Kekaisaran terus berkembang secara diam-diam. Dan akhirnya mereka berhasil membangun fondasi dengan upaya yang sulit. Tapi saat ini, mereka justru kehilangan sepertiganya. Dengan begitu, pemimpin Istana Kekaisaran menduga jika faksi lain pasti tengah mengejek mereka. Sehingga untuk mengurangi rasa malunya, ia berniat untuk membunuh orang yang telah melenyapkan sepertiga dari Imperial Court. Kembali ke kondisi Zio, saat ini tubuh dan jiwanya hampir terkoyak habis dan mulai menghilang.
Melihat hal itu, Aoyu menduga jika Ziyu mungkin saja akan gagal. Namun, sebelum semuanya lenyap, tubuh dan jiwa Ziyu mulai terbentuk kembali. Dan ketika tubuh dan jiwa Ziyu berhasil kembali utuh, prasasti yang ada di depannya hancur berkeping-keping. Saat ini, tubuh Ziyu telah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan, penampilannya saat ini sangat terlihat seperti seorang kultivator. Melihat kondisi itu, Aoyu menjadi sangat terkejut karena ia benar-benar tidak menduga jika Ziyu akan bisa berhasil sepenuhnya. Sedangkan Ziyu, ia merasa jika saat ini dapat mendengar suara dari dunia. Bahkan, ia juga dapat merasakan suara energi dari roh, debu, dan juga angin. Kemudian ia kembali bertanya kepada Aoyu tentang keberadaan dua prasasti lainnya. Mendengar pertanyaan itu, Aoyu mengatakan jika ia telah berada di sana selama ratusan tahun, sehingga ia tidak mengetahui apapun tentang lokasi dua prasasti lainnya. Jadi sebaiknya jika Ziyu bertanya kepada Immortal Daoist yang ia tangkap sebelumnya. Tapi selain itu, Aoyu mengingatkan jika saat ini para Immortal Daoist lainnya pasti akan mencari dirinya karena ia telah mengambil salah satu Imperial Court mereka. Selain itu, Debauched Demon dan Scarlet Emperor juga pasti berniat untuk membunuhnya. Aoyu percaya jika mereka semua sedang mencari kesempatan terbaik untuk menghancurkan Ziyu. Akan tetapi, Ziyu tetap tenang dan menyebut jika itu justru lebih baik. Sementara itu, di bumi, para bawahan Ziyu merasakan adanya 3 kekuatan roh yang sedang mendekat. Dan nyatanya, itu adalah para pemimpin dari klan elemental, Angel, dan juga Titan. Melihat kedatangan mereka, Kyuubi membuat avatarnya untuk menghampiri mereka. Begitu ia tiba di sana, avatar Kyuubi segera memperingatkan untuk berhenti dan menanyakan tentang apa motif mereka datang ke sini. Mendengar pertanyaan itu, Angel Monarch meminta maaf atas kelancangannya. Kemudian ia bertanya, apakah Ziyu ada di planet ini? Dan Kyuubi merespon pertanyaan itu dengan mengatakan jika saat ini masternya sedang dalam pertapaan, sehingga mereka bertiga bisa menyampaikan apapun lewat dirinya. Setelah sadar jika mereka memilih waktu yang kurang tepat untuk mendatangi Ziyu, mereka memutuskan untuk menyampaikannya kepada Kyuubi, di mana mereka menyadari tentang Great Emperor yang tengah mendekat ke wilayah mereka. Karena jika tidak ada yang bertindak, maka Starfield mereka semua akan dihancurkan olehnya. Dengan begitu, mereka berniat untuk membuat aliansi dengan Ziyu untuk menyelesaikan masalah Great Emperor. Mendengar semua informasi itu, Kyuubi tidak mengira jika Great Emperor sudah sedekat ini. Ia juga berjanji kepada mereka bertiga untuk segera menyampaikan semua itu begitu Ziyu selesai dalam pertapaannya. Dan setelahnya, ketiga pemimpin klan memutuskan untuk kembali, serta berkata jika mereka sangat menunggu jawaban dari Ziyu. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.